apabila saya kat sana, saya terkejut guys. Aku terkejut guys. Itu satu benda kan yang kalau boleh, saya tak nak cakap pasal naturalisasi, saya tak nak cakap pasal kita bantai sini bantai sana, tak. Itu di luar kawalan kita. Kita sebagai fans bola sepak Malaysia kan, kita kena cuba sejujurnya kan, cuba menyeramakkan semangat kita, sokong national team macam tu. Saya bukan cakap sekarang tak ada, tapi tak semacam gila-gila macam Indonesia. Serius, itu saya cakap pun sekarang kan goosebumps guys. Lain guys, kamu kena mengalami baru kamu faham guys. So itu yang memberi saya semangat sekarang kembali ke tanah air. Saya nak push, saya nak pastikan saya boleh sekuat mana saya boleh buat. Saya nak pastikan kita lihat TMJ melakukan revolusi yang baik. Jadi kita tak perlu mencari celah untuk memberi alasan bahawa program ini enggak benar, itu enggak benar. Indonesia melalui proses yang sama, tapi dia fokus dengan program Villanesia-nya. Kita ada F30 sebelum ini. Indonesia ada Villanesia. Indonesia juga apa yang berlaku di Indonesia sekarang adalah transition dengan adanya Erick Thohir. Apa yang berlaku di Malaysia sekarang, TMJ dengan berbesar hati, dengan punya jiwa yang ingin membuktikan bahawa Harimau Melaya juga mampu berada di level yang tertinggi. Jadi semua ni kalau kita tidak puas hati atau tidak apa, kita boleh menyatakan dalam proses yang lebih baik lah. Tapi hal yang tak boleh kita kontrol adalah netizen, the Desktop Manager. Desktop Manager ni kita tak boleh kontrol, tapi dia orang punya hak untuk menyampaikan ketidakpuasannya, menyampaikan sebab dia orang juga cintakan Malaysia, cintakan bola sepak Malaysia. Isu under 17 ni, Indonesia lalu 3 cycle, Malaysia melalui 3 cycle. Cuma Malaysia tak lepas waktu Maharajaran. Dia tak lepas waktu Fakhri Husaini dan waktu saya lupa 2, 1, 2, dia tak lepas 2 ni. Tapi dia yang ketiga Noval lepas. So ini proses. Saya tak nampak kalau kita nak sekarang kita nak bercakap, oh kenapa Indonesia macam ni, kita juga harus berfikir kenapa mereka tak perlu berfikir kenapa mereka macam tu. Mereka memang target. Ada Villanesia, kita ada F30. Mereka ada Villanesia, ada F30. Ada dua filosofi. Dan saya lihat negara Villanesia ini berhasil kerana menyeluruh. Walaupun tidak menjalankan filosofi itu 100%, tapi di seluruh Indonesia mereka menggunakan Villanesia. Di sini saya tanya beberapa jurulatih Akar Rumpi pernah baca F30, apa itu F30, apa itu DNA, dia tak baca. Dia tak tahu. Jadi dia akan bercakap dalam hearsay. Kita harus membaca. Jadi menurut saya hal-hal begini kita rakyat Malaysia ataupun komuniti bola sepak Malaysia harus fikir positif dan the time will come. Cycle tu akan sampai. Ngerasa mau nangis ya? Ya betul, sejujurnya ya, itulah sebab yang saya bagi tahu Dr. Faham. Baru saya faham kenapa pemain-pemain diaspora naturalisasi mereka main ibaratkan mereka all out orang Indonesia hati, penuh hati. Menyanyikan macam Indonesia Raya semua tu. Saya hampir menangis pun saya tak pernah mengalami benda macam ni. Daripada segi sepak bola tak ada macam ni. Dan kamu tengok daripada Indonesia La Grande panggil La Grande. Cara menaikkan tifo dan ada warna-warna berbeza, bendera-bendera berbeza. Itu memang experience pengalaman yang pertama kalinya untuk saya. Oh berarti Lautan Merah Putih dipenuhi 95% oleh orang Indonesia guys. Itulah yang harus dibanggakan. Karena di mana-mana sahaja timnas Indonesia pergi, ada je pendukung mereka, penyokong mereka, iaitu orang Indonesia. Timnas Indonesia versus Jepang di Osaka. Aku dukung Indonesia. Semangat Indonesia. Merdeka. Jaga bendera.
supporter Indonesia ini begitu menggila sekali, karena fans Indonesia ini, mereka ini akan sanggup menonton Indonesia walau dimanapun Indonesia berada. Itulah antara supporter tegar. Kalau kita lihat dulu waktu lawan Arab Saudi di Jeddah, kemudian di Bahrain, itu penuh dengan merah putih di stadion itu, seolah-olah stadion itu berada di Indonesia. Sekarang ini kalaulah diberikan tiket lebih banyak kepada fans Indonesia, sudah tentu lebih daripada 5.000 nih fans akan menonton ke stadion. Jadi Bang Aska, apa perasaan Bang Aska saat tidak dapat bertandang ke GBK? Sebenarnya sedih juga Bang Tengku. Memang kita punya perencanaan awal. Oke. Saya, Bang Tengku dan juga Angkol, Bang Raz. Sebenarnya memang kita sudah merencanakan ke GBK, tetapi oleh karena urusan kita ada buat korban Delada ini, jadi mungkin masa itu begitu mepet sekali untuk kita kembali ke sini dan korban lembu yang kita sudah sediakan. Jadi sebab itu kami tidak dapat pergi GBK guys ya. Jadi apapun kita sebenarnya walaupun tidak datang ke GBK, tetapi kita memantau terus perjalanan timnas Indonesia. Tetap kita mendukung dari jauh. Betul. Dan kita melihat untuk kali ini bukan sekadar rakyat Indonesia itu yang bersemangat untuk memberi dukungan terhadap timnas Indonesia, malah se-ASEAN kali ini mereka kita sama-sama memberi dukungan. Ini yang membuat saya rasa teruja Bang Aska. Kalau sebelum ini kita melihat ada berbaku hantam, tetapi kali ini se-ASEAN bersatu untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia dalam laga terakhir di kandang sendiri, yaitu di GBK menghadapi China. Dan alhamdulillah Bang Aska, menang. Oh, itu yang sangat gembira lah kan. Betul, gembira. Jadi datang dari Malaysia demi Indonesia. Jadi beribu batu Bang Aska datang ke Indonesia semata-mata untuk memberi dukungan. Kita melihat di sini bagaimana fans dari Malaysia yang betul-betul bersemangat memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Kita tidak dapat meraih di stadion, tetapi kita hanya mampu melihat dan mendoakan perjuangan timnas Indonesia itu. Dan ini yang satu momen yang kita tidak dapat rasa sendiri, tetapi paling kurang pun kita dapat melihat bagaimana situasi ketika perlawanan Indonesia menghadap China baru-baru ini Bang Aska. Jadi tidak dapat dilupakan dengan ramainya pendukung di dalam Stadion Tinggung, memenuhi ruang-ruang yang ada. Dan ini merupakan perlawanan terakhir. Jadi kalau full house macam ni memang wajar sebab lah. Ini momen payah mau dapat Bang Aska. Susah mau dapat lagi. Macam mana Bang Aska pikir? Ya, sebab melawan China ini sebenarnya perlawanan hidup mati untuk Indonesia. Kalaulah malam itu Indonesia kalah, Indonesia sudah layak lolos. Segi babak 4 pun tidak dapat. Keempat tidak lolos sudah. Cina yang akan lolos dengan Arab Saudi. Sebab inilah dia punya pamungkas, orang cakap untuk Indonesia, laga pamungkas lah ini. Kita kira inilah hidup matinya. Jadi alhamdulillah menang 3 poin. Indonesia sekarang dia tinggal lawan Jepang pada 10 Juni. Tapi itu sekadar menikmati. Sebenarnya sudah lolos pun ke babak yang keempat. Dia memang keempat sudah kan? Sudah lolos. Otomatis ke babak 4. Saya yakin sungguh Indonesia ini akan ke Piala Dunia. Sebab dia punya lawan selepas ini sama ada Irak atau Qatar, itu sebenarnya selevel sudah dengan Indonesia. Kita melihat ini satu wakil tunggal dari ASEAN. Dan kita berbangga Bang Aska. Betul. Sangat berbangga karena di ASEAN ada Indonesia yang menjadi wakil pada ASEAN, yang selama ini Timur Tengah melihat ASEAN ini seperti diperlecehkan. Tapi Indonesia telah mengangkat maruahnya ASEAN. Kita doakan, dukung terus wakil tunggal kita ini, yaitu Indonesia, dan kita doakan agar Indonesia sampai ke Piala Dunia. Insyaallah. Bang Aska? Pentingnya supporter dalam sepak bola nih ya. Supporter itu kekuatan utama di balik semangat tim. Ketika mereka itu bersatu mendukung, tanpa peduli siapa yang bermain, lokal atau naturalisasi, mental pemain pun akan terangkat. Tapi sebaliknya,
Jika ada supporter yang menolak pemain naturalisasi, itu bisa mengganggu fokus dan kepercayaan diri pemain saat bertanding. Jadi beban, ya kan? Supporter Indonesia patut jadi contoh kalau menurut saya. Mereka itu kompak, antusias, dan memberikan dukungan penuh pada seluruh pemain. Bandingkan kalau misalnya sama negara tetangga kita. Contoh deh Malaysia ya, yang masih ragu pada pemain naturalisasinya. Semangat dan persatuan supporter bisa menjadi pembeda hasil di lapangan. Bener gak? Ya enggak?